Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jihan Hayamu Fialdo, NPM 21170511095, sebagai moderator dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai stack dan queue STL. Materi yang akan kami sampaikan mencakup pengertian serta contoh stack dan queue, program stack STL pada C++, dan program queue STL pada C++. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan membawakan materi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Siti Ayuni dengan NPM 21170511068, lalu ada Cindy Loria dengan NPM 21170511004, dan saya sendiri Jihan Hayamu Fialdo dengan NPM 21170511095. Untuk materi yang pertama, yaitu pengertian serta contoh dari stack dan queue, akan saya sendiri yang menyampaikan. Yang pertama ada stack. Stack atau tumpukan adalah sebuah kumpulan benda di mana hanya benda yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack menggunakan prinsip LIFO atau last in first out. Dengan kata lain, benda atau data yang terakhir kali dimasukkan itu yang akan pertama kali dikeluarkan. Konsep dari stack, pada stack ini, penambahan atau push dan penghapusan atau pop elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi, yaitu posisi akhir stack, atau posisi stack yang paling atas, atau disebut puncak atau top dari stack. Selanjutnya ada contoh stack dalam kehidupan sehari-hari. Ada tumpukan buku, tumpukan koin, menara Hanoi, dan tumpukan piring. Selanjutnya, materi queue. Queue atau antrian adalah sekumpulan data yang mana penambahan elemen hanya bisa dilakukan pada suatu ujung yang disebut sisi belakang, dan penghapusannya dilakukan lewat ujung yang lain. Queue merupakan urutan yang menggunakan prinsip FIFO atau first in first out. Jadi elemen pertama yang masuk merupakan elemen pertama yang akan dikeluarkan. Konsep dari queue menggunakan first in first out tadi, yaitu data yang paling pertama dimasukkan ke dalam queue atau ke dalam antrian merupakan data yang pertama kali akan dikeluarkan dari queue. Seperti terlihat pada contoh, untuk NQ itu merupakan penambahan elemen ke dalam queue, lalu DQ itu untuk mengambil atau mengeluarkan elemen dari queue. Selanjutnya ada contoh queue dalam kehidupan sehari-hari. Ada antrian rumah sakit, ada nomor antrian bank, antrian kasir, dan antrian tiket, yang mana orang yang datang pertama maka akan dipanggil atau dilayani terlebih dahulu. Fungsi-fungsi dalam stack dan queue. Untuk stack ada fungsi yang dinamakan empty, pop, push dan in place, size and swap, top. Untuk empty itu untuk mengetahui apakah stack itu kosong atau tidak. Untuk pop itu fungsi untuk mengambil elemen, push itu untuk memasukkan elemen, size untuk mengetahui berapa banyak elemen, dan top itu fungsi untuk elemen yang ada di puncak stack. Lalu pada queue ada fungsi empty dan in place, front and back, push and pop, size and swap, dan top. Boleh lanjut. Oke, sekian materi presentasi. Selanjutnya akan ada contoh program stack STL menggunakan C++ yang akan disampaikan oleh Siti Ayuni. Pada Siti Ayuni, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai stack dalam bentuk STL, Standard Temporary Library. Maksud saya, di sini pertama kita menggunakan 3 library, yaitu IOStream, Stack, dan Conio.h. Di sini ada using namepad std, dan di bawahnya ada fungsi void yang bernama tampil, di mana di dalamnya parameternya konstruktor dari stack sendiri dengan nama kode buku. Di mana di sini kita menggunakan perulangan
yaitu while. Jika kode bukunya tidak kosong, maka akan dimasukkan kode buku yang ada di dalam stack itu sendiri. Selanjutnya di sini ada fungsi utama. Di sini kita deklarasikan terlebih dahulu variabel-variabel yang digunakan dalam fungsi utama berikut. Yang pertama ada int, integer n, angka, dan pilih. Selanjutnya di bawahnya ada stack. Stack itu konstruktur stack yang bertipe int dengan nama buku. Dan di bawahnya di sini ada perulangan do while, di mana di dalam perulangan ini terdapat menu-menu, yaitu menu aplikasi stack buku yang kita buat. Terdapat 4 menu. Yang pertama menambah buku, yang kedua mengambil buku, yang ketiga buku tersedia, yang terakhir ada keluar. Selanjutnya di sini user akan diminta untuk menginputkan pilihan menu sesuai yang ada di atas. Selanjutnya di sini ada switch case. Switch case ini berfungsi untuk pemilihan. Yang pertama case 1 itu jumlah buku, terus user akan memasukkan jumlah buku yang diinginkan. Selanjutnya akan terjadi perulangan yang menggunakan for, di mana kode buku itu akan dicetak. Misalnya jumlah bukunya 2, maka kode bukunya juga akan 2. Di sini diinputkan. Kenapa kita memakai push? Karena dalam stack itu push digunakan untuk menambahkan elemen dalam stack. Selanjutnya ada case 2. Case 2 ini berisi selection if else, di mana jika bukunya itu tidak kosong, maka kode buku yang telah diinputkan itu akan dikenai fungsi pop. Pop sendiri itu untuk menghapus elemen. Jadi kode buku yang teratas maka akan dihapus. Sedangkan jika bukunya kosong, maka akan keluar output berupa kalimat maaf, tidak ada buku yang dapat diambil. Selanjutnya, sini ada case 3 yang dimana terdapat selection juga. Jika bukunya tidak kosong, maka akan tampil banyak buku atau ukuran stack itu sendiri yang menggunakan fungsi size. Selanjutnya di sini ada tampil buku. Kita memanggil fungsi tampil yang ada di atas, yaitu dengan dimasukkan nama dari fungsi stack, konstruktur stack itu sendiri, yaitu buku. Selanjutnya jika bukunya kosong, maka tidak ada buku apapun. Selanjutnya di sini ada case 4, yaitu menu 4, yaitu menu keluar. Jika user memilih menu 4, maka akan keluar kalimat terima kasih. Dan jika user memilih menu lebih dari 4, di sini akan keluar default, yaitu pilihan Anda tidak tersedia. Baik, boleh di-run, Cindy. Baik, di sini terdapat output dari program yang sebelumnya kita buat. Yang pertama ada menu-menu. Selanjutnya user akan mengisi pilihan menunya. Yang pertama kita mencoba menu pertama. Jadi pilih angka 1. Nah, di sini program memerintahkan user untuk memasukkan buku. Misalkan kita masukkan 3 buku. Nah, di sini akan keluar kode buku yang pertama. Misalnya angka 1. Selanjutnya kode buku yang kedua, 2. Dan kode buku yang terakhir, yaitu 3. Nah, jika sudah memasukkan kode buku, user dapat melihat daftar buku atau daftar tumpukan buku dengan memilih menu 3. Nah, di sini akan tampil banyak buku atau size dari stack itu sendiri, yaitu 3, dengan kode buku 321. Karena si stack ini bersifat level, last in, first out, di mana inputan terakhir akan menjadi output yang pertama. Jadi kan kita tadi udah dimasukkan 3 data, yang dimana saat memasukkan itu 1, 2, 3, sedangkan outputnya 3, 2, 1, yaitu memenuhi syarat LIFO itu sendiri. Selanjutnya kita bisa memilih menu 2, yang dimana menu pop, yaitu untuk menghapus elemen pada stack. Nah, di sini akan keluar kalimat buku berkode 3 telah diambil. Artinya tumpukan yang pertama, maksud saya data yang terakhir dimasukkan itu akan menjadi data yang pertama dikeluarkan. Boleh dicoba menu 3 untuk melihat apakah benar data terakhir yang keluar. Nah, di sini benar ya, jadi kode buku yang paling atas jadinya 2. Jadi data kode buku yang 3 itu sudah keluar sesuai dengan sistem LIFO, last in, first out. Baik, Cindy boleh dicoba langkah 2, menu 2 sebanyak 2 kali. Coba 3. Nah, di sini terlihat bahwasannya tumpukan itu telah habis. Jadi
pengambilan atau fungsi pop itu sebanyak 2 kali sesuai dengan data yang tadi sebelumnya, maka tidak ada buku apapun. Coba kita pilih menu 2 lagi, Cin. Nah, maaf, tidak ada buku yang dapat diambil. Dapat dikatakan bahwa tumpukan itu sudah kosong. Jadi tidak ada buku yang dapat diambil. Jadi pop ini tidak bisa dilakukan jika tumpukannya kosong. Baik, terima kasih. Sini silakan pilih 4 untuk mengakhiri program. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Siti Ayuni. Selanjutnya akan ada penjelasan contoh program Q STL yang akan dijelaskan oleh Cindy Loria. Pada Cindy, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai program Q. Jadi yang pertama kita input header-nya terlebih dahulu. Ada 3, yaitu input IOStream, Q, dan conio.h. Lalu kita gunakan using namespace std. Lalu di sini ada fungsi tampil untuk nanti menampilkan si Q-nya tersebut dengan parameter Q integer nomor antrian. Lalu di dalam fungsi ini ada perulangan, yaitu while, di mana jika nomor antrian ini tidak kosong, maka akan men-cout-kan nomor antrian, yaitu nomor antrian .front ini untuk menandakan bahwa nomor antrian itu dimulai dari yang paling awal. Nah, terus di sini ada nomor antrian pop, ini untuk menghapus daftar antriannya. Lalu di sini ada fungsi utama, ada integer main untuk memanggil fungsi yang di atas tadi, yaitu yang pertama kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, ada integer n, integer angka, dan integer pilih. Lalu di sini ada Q, integer, bank. Lalu di sini ada perulangan 2 dan while, di mana di dalam perulangan 2 ini ada sistem CLS ini untuk menghapus programnya gitu, untuk menutup program. Terus di sini ada aplikasi antrian bank, ada 4 opsi, yaitu ada tambahkan antrian, ada panggil antrian, lihat daftar antrian, dan opsi keluar. Lalu nanti kita akan menginputkan pilihan kita, nomor 1, 2, 3, atau 4. Lalu di sini ada percabangan switch case untuk mengeluarkan program yang di atas ini tadi. Jadi kalau kita milih case 1 untuk menambahkan antrian, maka kita akan disiapkan jumlah antrian. Lalu kita memasukkan jumlah antrian nanti ada berapa. Terus di sini ada perulangan, ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Itu nanti di dalamnya itu disiapkan nomor antrian ke i plus 1. Misalnya nanti kita masukkan n-nya 2, maka nanti akan disiapkan nomor antrian ke 1 dan nomor antrian kedua gitu. Terus di sini kita masukkan angkanya, angka ini untuk nomor antriannya seperti itu. Lalu di sini ada bank push dalam kurung angka ini untuk menambahkan antriannya. Lalu di case 2, jika kita mau menghapus antrian, mengurangi antrian, di sini ada percabangan if else, di mana jika bank ini tidak kosong, maka nomor antrian, terus bank front ini tadi yang antrian awal itu akan dipanggil menuju ke teller. Lalu ini untuk penghapusannya. Lalu jika kosong, maka akan disiapkan maaf antrian masih kosong. Terus di sini ada case 3. Di dalamnya ada percabangan if else. Lalu if ini jika bank ini tidak kosong, maka akan disiapkan nomor antrian depannya berapa dan nomor antrian belakangnya berapa sesuai dengan inputan yang kita masukkan tadi. Lalu di sini akan disiapkan banyak antrian dengan fungsi ini bank.size ini. Lalu di sini akan memanggil si fungsi void yang awal tadi, void tampil dengan parameternya ini banknya ini. Lalu di sini jika banknya kosong, maka akan disiapkan bahwa antrian ini kosong. Lalu ada case 4, itu untuk keluar dari program. Jika kita memilih case 4, maka akan disiapkan terima kasih. Namun jika kita memilih selain dari case 1 dan case 4, maka akan dikeluarkan, disiapkan bahwa pilihan Anda tidak tersedia. Di sini saya akan mencoba untuk merun programnya. Nah, jadi di sini sudah keluar programnya, yaitu aplikasi antrian bank. Di sini ada opsi-opsinya. Lalu, misalnya kita mau menambahkan antrian, maka kita pilih 1. Misalkan jumlah antriannya adalah 3. Nomor antrian ke-1, 1. Nomor antrian keduanya 2. Dan nomor antrian ketiganya itu 3. Nah, lalu kita mau lihat daftar antriannya. Itu kita pilih opsi 3.
Nah, maka di sini sesuai dengan urutan tadi, di mana yang pertama kali kita masukkan, itu yang pertama kali muncul gitu. Jadi tadi nomor antrian ke 1, 1, 2, dan 3 secara berurut. Lalu misalnya kita mau memanggil antrian, maka kita pilih opsi yang kedua. Nah, maka di sini akan dipanggil bahwa nomor antrian 1 silakan menuju teller. Lalu kita lihat lagi daftar antriannya. Nah, maka di sini sekarang nomor antriannya hanya tinggal nomor antrian 2 dan nomor antrian 3. Lalu kita di sini misalnya kita mau keluar, kita pilih opsi 4, akan mengoutputkan terima kasih. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy Loria atas materinya. Sekian pemaparan materi stack dan queue dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam pemaparan dan materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.